Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa visi dan misi SMK Wahid Hasyim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun dalam pandemi ini pembelajaran kita masih belum bisa langsung atau tatap muka, Ibu harap agar kalian tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Anak-anakku, dalam video pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas materi teks laporan hasil observasi dari pengertian sampai langkah membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Di sini Bu Ika akan menjelaskan ulang materi teks laporan hasil observasi. Ibu Ika harapkan agar kalian lebih memahami materi tersebut. Untuk anak-anakku, sebelum Bu Ika mulai menjelaskan materi teks laporan hasil observasi, agar terlebih dahulu mempersiapkan alat tulisnya. Nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa dicatat. Jadi kemarin kita sudah membahas pengertian teks laporan hasil observasi, terus kemudian prinsip teks laporan hasil observasi, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah langkah membuat teks laporan hasil observasi. Untuk teks laporan hasil observasi perlu kalian ketahui bahwa observasi itu adalah pengamatan. Untuk selanjutnya ada di slide berikutnya. Untuk KD pada materi teks laporan hasil observasi, kompetensi dasarnya sebagai berikut ya. Ada 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2. Kalian bisa lihat pada slide ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi teks laporan hasil observasi ini adalah yang pertama, agar peserta didik mengenali pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian prinsip mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, selanjutnya adalah mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kemudian mampu menganalisis struktur dan kaidah laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah mampu membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian Bu Ika akan menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian teks laporan hasil observasi. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa observasi itu adalah pengamatan. Jadi, laporan hasil observasi itu suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung ya. Jika kalian melakukan observasi secara langsung, kalian dapat melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Jika kalian melakukan observasi secara tidak langsung, dapat dilakukan melalui membaca, mendengar informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Prinsip identifikasi laporan hasil observasi. Dalam menelaah dan mengidentifikasi ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip yang pertama adalah lengkap, yang artinya di mana data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Selanjutnya jelas, dalam laporan itu tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Selanjutnya benar atau akurat, data yang digunakan harus benar. Kemudian sistematis, yang artinya dipaparkan secara runtut dengan model yang mudah dipahami. Kemudian objektif, penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Dan yang terakhir adalah tepat waktu, di mana laporan harus disusun sesuai batas waktu yang
tentukan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Perlu kalian ketahui bahwa struktur teks laporan hasil observasi ada dua. Yang pertama adalah pernyataan umum berupa definisi, dan yang kedua aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Untuk struktur yang pertama, biasanya terdapat pada paragraf pertama. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal yang secara umum. Selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Untuk struktur yang kedua, deskripsi ini terdapat pada paragraf yang menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragrafnya. Kemudian, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung seperti contohnya dan, yang, karena, seperti itu ya. Untuk yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Untuk kalimat simpleks ini, satu struktur kalimat terdapat satu verba atau kata kerja. Dan kalimat kompleks terdapat dua struktur kalimat dan dua verba atau kata kerja. Jadi kalau simpleks terdapat satu verba, kalau kalimat kompleks dua struktur kalimat terdapat dua verba. Untuk yang keempat, menggunakan sinonim atau antonim. Kalau sinonim persamaan kata, kalau antonim perbedaan kata. Untuk yang terakhir, menggunakan data dan angka. Selanjutnya adalah langkah mengonstruksi atau membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Untuk langkah yang pertama adalah menentukan tema kegiatan observasi. Jadi, sebelum kalian melakukan kegiatan observasi, tentukan dulu tema apa yang kalian angkat. Untuk langkah yang kedua, menentukan tujuan observasi. Untuk langkah yang ketiga, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan-pengamatan langsung dan tidak langsung. Untuk langkah yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Untuk langkah yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Untuk langkah yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Dan langkah yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Untuk langkah yang terakhir adalah membuat simpulan laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya, Bu Ika akan memberikan kalian sebuah contoh teks laporan hasil observasi. Di sini Bu Ika akan memberikan kalian sebuah contoh analisis teks laporan hasil observasi yang berjudul Semangka Buah yang Menyehatkan Jantung. Di situ kalian bisa baca sendiri. Kemudian Bu Ika akan memberikan kalian contoh analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Analisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang tadi berjudul Buah Semangka yang Menyehatkan Jantung. Untuk yang pertama adalah struktur teks laporan hasil observasi. Bahwa struktur teks laporan hasil observasi kan ada dua. Yang pertama pernyataan umum berupa definisi. Terus struktur yang kedua aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Jadi untuk definisinya, semangka termasuk buah yang populer di Indonesia. Untuk aspek yang dilaporkannya berupa deskripsi, mendeskripsikan khasiat dari semangka dan kandungan yang terdapat dalam semangka. Untuk kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama menggunakan kalimat definisi di situ ya. Kalian lihat untuk kaidah yang pertama kalimat definisi. Jadi sama dengan struktur teks laporan hasil observasi yang pertama, pernyataan umum berupa definisi jadi sama. Isinya buah semangka termasuk buah yang sangat populer di Indonesia. Untuk yang kedua menggunakan konjungsi atau kata sambung. Di situ kalian cari kalimat yang ada kata sambungnya. Di situ ada yang.
Untuk kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Untuk kalimat kompleks terdapat satu struktur kalimat, terdapat satu verba atau kata kerja. Di situ untuk kalimat kompleksnya kata kerjanya membantu. Untuk kalimat simpleks dua struktur kalimat, terdapat dua verba atau kata kerja. Kalimat simpleksnya untuk kata kerjanya membantu dan mengisi. Ini masih dalam analisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi kaidah yang keempat menggunakan sinonim atau antonim. Di situ ada tubuh atau badan. Untuk kaidah yang terakhir adalah menggunakan data atau angka. Jadi di situ kalimatnya sudah terdapat angkanya. Demikian contoh analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas pengertian teks laporan hasil observasi sampai membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya di sini Bu Ika memberikan kalian tugas kedua, yaitu mengerjakan soal 1-5. Jadi tolong nanti disiapkan satu buku tulis khusus untuk bahasa Indonesia. Bu Ika tidak mau ya kalau dicampur-campur bukunya. Jadi nanti kalian catat mulai dari pengertian sampai langkah membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian kerjakan tugas 2 1-5 ini ya soalnya. Ya. Untuk pengumpulan tugas tunggu informasi selanjutnya. Saya rasa cukup. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.